Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviva Violeta dengan NIM C1C020046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang latar belakang dan permasalahan penelitian. Sebelumnya saya akan men-share screen PPT tersebut. Latar belakang dan permasalahan penelitian. Latar belakang masalah penelitian yaitu latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangi menurut Umar tahun 1999. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang diinginkan dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan, menurut Wibisono tahun 2000. Dan komponen latar belakang masalah. Dalam menuliskan latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca penelitian yang kita dibuat. Yang pertama ada menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Dan yang kedua ada menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun, harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Dan yang ketiga ada tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Dan yang terakhir ada alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Definisi masalah penelitian. Sumber masalah penelitian dapat diperoleh dari variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi manusia. Masalah adalah deskripsi mengenai kesenjangan atau teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, atau antara harapan dan kenyataan. Masalah timbul karena adanya tantangan kesaingan terhadap fenomena, ambisiutas, hambatan, atau kesenjangan atau gap. Masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Masalah penelitian dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Kesenjangan dapat berupa belum ada informasi bertentangan dengan teori, atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Kriteria masalah. Penemuan masalah penelitian, sekali lagi, bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Ada sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penemuan masalah penelitian. Antara lain, yang pertama adalah merupakan bidang masalah dan topik yang menarik. Yang kedua ada mempunyai signifikansi secara teoritis atau praktis. Yang ketiga ada dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir ada sesuai waktu dan biaya yang tersedia. Tahapan perumusan masalah penelitian. Latar belakang masalah berupa analis. Yang pertama, latar belakang masalah berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang kedua, identifikasi masalah menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan atau penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, ada pembatasan masalah penelitian berdasarkan justifikasi. Dan yang terakhir ada perumusan masalah penelitian bisa dalam bentuk pernyataan atau pernyataan sebagai dasar dalam pembuatan judul penelitian. Sumber penemuan masalah. Sumber masalah penelitian yang utama, seperti yang telah disebutkan di muka, beralaskan dari pengalaman dan literatur. Yang pertama, literatur yang dipublikasikan antara lain dalam bentuk buku teks, jurnal, atau database. Yang kedua ada literatur yang tidak dipublikasikan, antara lain berupa skripsi, tesis, disertasi, paper, atau makalah-makalah seminar.
Metode penemuan masalah. Ide menemukan masalah penelitian umumnya berasal dari masalah-masalah penelitian sebelumnya. Peneliti memperoleh ide dengan cara mengembangkan masalah-masalah penelitian sebelumnya. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari masalah-masalah penelitian sebelumnya antara lain dimensi atau perspektif masalah penelitian dan metode penelitian. Ide untuk menemukan masalah penelitian dapat diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu formal dan informal. Pendekatan formal secara umum dinilai lebih baik dibanding dengan pendekatan informal. Kesimpulan, latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.